Okay, welcome back. In quadratic equation, persamaan kuadrat. Aduh, Umi mau bersihin sebentar, kan jadi nggak jadi. Ya udah deh, ikhlas Umi. Oke, quadratic equation atau persamaan kuadrat. Suara Umi kedengeran ya? Jadi kemarin kita ada homework di hari Jumat, yaitu tentukan solusi persamaan kuadrat berikut menggunakan metode penfaktoran. Yang pertama, Umi punya soalnya x kuadrat plus 17x sama dengan 0. Kemudian yang kedua, Umi punya soalnya 2x kuadrat minus 9x min 5 sama dengan 0. Dan yang terakhir, Umi punya soalnya yaitu 4x kuadrat plus 12x plus 9 sama dengan 0. Suara Umi jelas ya? Oke. Nah, di sini siapa yang mau ngerjain sekarang? Raise hand. Umi tawarkan dari nomor 1, 2, dan 3. Boleh milih yang raise hand pertama. Ada yang mau menjelaskan di depan teman-temannya cara ngerjainnya? Oke, Fabian? Enggak. Oke, ayo please raise hand yang mau ngasih informasi ke teman-temannya. Aku udah ngerjain loh, ini jawabannya. Cepat raise hand. Berarti kalau nggak ada yang raise hand, nggak ada yang ngerjain dong. Ini tanya Bintang deh. Bintang ngerjain nggak? Bintang. Di share komputer sound nih. Jadi titik 3, terus share komputer sound. Oke. Yuk Bintang. Bintang, Dava, Rehan, Fabian, Hanif. Oh, kalau Google saya kurang tahu. Yuk. Nggak ngerjain kah? PR-nya belum dikerjain kah? Siapa yang udah ngerjain PR? Coba di raise hand. Kalian yang minta loh kalau ada PR setiap pekan. Nggak ada yang ngerjain PR-nya? Oke, Zidan. Oke, cuma Rehan yang ngerjain? Enggak, Mi. Ana ngerjain juga. Yang ngerjain, Mi. Nah, Mi. Raise your hand. Raise your hand. Jadi pakai raise hand-nya Zoom. Kalau kalian nggak tahu, kalau di HP titik 3 raise hand. Umi cuma lihat ada 3 orang. Ada Fabian, Rehan, kemudian Oh ini. Nggak nemu raise hand kah di Zoom-nya? Udah. Selain yang udah raise hand, ada yang masih belum raise hand? Belum selesai nggak apa-apa, Mi? Gimana raise hand? Gimana raise hand? Nggak ada tombol Udah ya? berapa tahun sih pakai Zoom? Nggak ada tombolnya tapi, Mi. Oh iya, ini lupa, Mi. Kan tombol memang cuma simbol. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ada Rehan, Fabian, Zidan, kemudian Krisna, Raden, Oriza. Dah, cuma itu. Dah, nggak ada lagi. Gali, Apa? Mi, kalau belum selesai gimana? Dava.
Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mi, belum selesai. Kalau misalnya baru 1 soal apa 2 soal gitu, Mi. Ngerjainnya kapan? Jangan-jangan barusan lagi waktu Umi tanya. Udah ngerjain terus baru ngerjain Semalam, satu Mi. soal tadi. Semalam. Oke. Oke, Umi ulangi ya. Umi tutup votingnya. Ada Rehan, Fabian, Zidan, Dava, Raden, Oriza, Krisna, Galih, dah. Oke. Berarti yang lain nggak mengerjakan ya. Oke, Umi akan share Google Form-nya itu hari Jumat. Nanti insya Allah akan Umi share untuk ngumpulin PR-nya. PR-PR yang belum pernah dikumpulin. Ternyata dikasih PR pun nggak dikerjain. Apalagi latihan soal gitu kan. Oke, sekarang dari soal nomor 1. Siapa yang mau ngerjain soal nomor 1 dari yang udah raise hand? Saya. Siapa tadi? Rehan? Iya, Mi. Oke, silahkan Rehan. Gimana cara ngerjain soal nomor 1? Pertama ditulis dulu A sama B sama C-nya. A-nya A, 1. B, A sama C. A-nya 1. B-nya 17. B-nya 17. C-nya 0. C-nya 0. Terus ditulis faktor dari A sama C-nya. Oke, faktor dari A-nya 1. C-nya 0. Terus yang C-nya saya pakai 17 kali 0. 17 kali 0. Oh ya, 17 kali 0 juga hasilnya 0 ya. Habis itu dikaliin nih antara faktor A sama faktor C-nya. Oke, kita punya 1 dikali 17 ditambah 1 kali 0 sama dengan 17. Terus bikin dalam kurung itu, Mi. oke, bikin dalam kurung. Tulis X dan X di setiap kurungnya. Terus yang koefisien X-nya itu ditulis lewat yang 1 sama 1 itu, pakai 1 dan 1. Oke, oh ya benar. X1 1, terus habis itu pasangannya itu disilang gitu, Mi. Jadi yang pertama di kurung kedua, yang kedua di kurung pertama. oke, berarti ada plus 0 sama plus 17. Jadi kita punya X plus 0 berapa? X dikali X plus 17. Gitu. Ya. Oke, berarti kalau yang ditanya faktornya kan jawabannya faktornya X dan X plus 17. Kalau yang ditanya solusinya berarti? Solusinya dicari Berarti kan satu-satu. kita punya X sama dengan 0 atau X plus 17 sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0 udah selesai kan? Kalau X plus 17 sama dengan 0 berarti X-nya berapa? Minus 17. Iya, jadi kalau yang ditanya solusi berarti jawabannya 0 atau negatif 17. Bentar ya, mau ngecek laptop dulu. Oke. Selanjutnya, apakah ada cara lain selain seperti ini? Kan ini agak panjang ya, padahal pada akhirnya 0 gitu kan.
Nah, sekarang Umi akan berikan cara yang lebih mudah. Jadi ketika kita punya X kuadrat plus 17X sama dengan 0, kalau kita berbicara tentang penjumlahan dan perkalian, maka kita kenal sifat distributif dari sebuah penjumlahan. Kalau misalkan Umi punya 2 kali 3 ditambah 2 kali 4, berarti bisa Umi tulis sebagai apa? 2 dikali 3 tambah 4, ya enggak? Pelajaran kelas 7, itu namanya sifat distributif. Ya kan? Kalau Umi punya 2 kali 3 ditambah 2 kali 4, maka Umi punya 2 kali 3 tambah 4. Kalau Umi punya 2A ditambah 3A, maka Umi punya 2 tambah 3 dikali A. Ini sifat distributif. Nah, sekarang perhatikan di sini. Umi punya X kuadrat ditambah 17X sama-sama punya apa? Faktor yang sama. X kuadrat dengan 17X, kita punya faktor yang samanya adalah apa yang sama-sama ada di X kuadrat dan ada di 17X? Iya, ada X di sini. Berarti kita sisanya tinggal X kuadrat dibagi X tinggal X pangkat 1. Kemudian 17X dibagi X kita tinggal 17. Jadi pakai sifat distributif pada bilangan. Jadi X kuadrat plus 17X bisa berubah menjadi X dikali X plus 17 sama dengan 0. Artinya apa, Mi? Artinya X sama dengan 0 atau X plus 17-nya sama dengan 0. Jadi di sini kita punya X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 17. Solusinya adalah 0 atau negatif 17. Bisa dipahami penjelasan Umi tentang sifat distributif? Oke. Gampang kan? Itu untuk nomor 1. Mi, kalau misal kayak Rehan nih ngerjainnya pakai rumus, boleh. Ya, Umi cuman ngasih kalian cara yang lebih cepat. Cuman kalau kalian terbiasa pakai rumus, ya nggak apa-apa. Justru lebih baik. Oke, next. Umi mau Fabian, nomor 2, Solih. Ya, Mi. Itu dicari faktornya 2X sama min 5. Oke, berarti 1 sama 2, kemudian min 5-nya, faktornya? Min 5 kali 1. Min 5 kali 1. Kalau 1 sama min 5 juga boleh. Terus itu dikaliin. Dikaliin, oke. 1 kali Berarti min yang 5. pertama apa perkaliannya? 1 kali min 5 ditambah 2 kali 1. Oke, berapa hasilnya? Min 9. Hei, 1 kali min 5 ditambah 2 kali 1. Oh iya, Deng. Min 3. Kemudian yang satu lagi kita punya 1 kali 1 ditambah 2 kali min 5. Berapa hasilnya? 5. Min 9. min 9. 9. Berarti kita punya ini. Berarti kita punya setelah itu apa yang kita cari? Bikin dalam kursus. Setelah itu kita punya X, kita punya 2X, ya kan? 1X sama 2X. Habis itu apa? Min 5-nya taruh yang pasangannya X atau pasangannya 2X? Pasangannya 2X. Kurung sama X.
Min 5-nya ditaruh 1 kurung sama X atau 1 kurung sama 2X? 2X. Ini 1X. 1 kurung sama 2X. Oke, 1 kurung sama 1X. Kemudian Ya, sisanya berarti plus 1 dikasih 1 kurung sama 2X. Oke, sekarang perhatikan di sini. Kalau Umi udah punya kayak gini, berarti kita punya faktor dari 2X kuadrat min 9X min 5 ada sama dengan 0 adalah X min 5 dan 2X plus 1. Oke, sekarang Umi tanya solusinya apa, Fabian? Yang pertama itu X-nya sama dengan 5. Oke, X min 5 sama dengan 0, maka kita punya X-nya sama dengan 5, atau 2X plus 1. 2X plus 1 sama dengan 0, maka kita punya X-nya berapa? Atau Umi tanya deh, 2X sama dengan berapa kalau 2X plus 1 sama dengan 0? Min 1/2 ya. Iya, X-nya sama dengan min 1/2. Jadi kita punya solusinya 5 dan min 1/2. Oke, next. Zidan. Zidan nggak bisa mikrofonnya. Gangguan. Dava. Arafi Dava. Nomor 3, Soli. Ya, Mi. Apa yang harus dilakukan? Faktornya yang A ada apa aja? 1, 4, dan? 1 kali 4, 2 kali 2. Oke, kalau yang 9? 3 kali 3. 3 kali 3. 9 kali 1. 9 kali 1. Terus 1 kali 9. 1 kali 9. Oke. Ya, habis itu apa yang dilakukan? Apa, Mi? Kita punya. Habis itu apa lagi yang dilakukan? So, ya dijumlahin kayak itu. Gimana jumlahinya? Jumlahnya 1 kali 3. Ditambah. 4 kali 3. Berapa hasilnya? 9. Iya, ulangi. 1 kali 3 ditambah 4 kali 3. Hasilnya berapa? 1 kali 3, 3. Oh iya, ditambah sih kayak dikurang. 15. 15. Oke, next. Memenuhi nggak ini? Enggak. Kelewatan. Enggak. Kemudian? Ini 1 kali 9. Terus 4 kali 1. 4 kali. Berapa hasilnya? 13. 13. Nyerempet, tapi belum 12 ya. Berarti Ya. 13. Next. Pokoknya 1 kali 1. 4 kali 9. Jauh ini mah. Berarti jauh ya. Berapa nih? 3? 37. Kemudian setelah 1 dan 4 selesai, pindah ke 2 dan 2. 2 kali 3 ditambah 2 kali 3. Berapa ini? 6 tambah 12. 12. Jeng jeng. Ini yang memenuhi. Dia sama kayak B-nya. Berarti kayak mana faktornya?
Faktornya Faktornya 3 kali 2, faktornya 3 dikali 2, faktor persamaan kuadratnya, Soli. persamaan kuadrat. Hmm. Hmm. Kita tulis X, Oh, X, kemudian kita punya 2. 2, Hmm. terus 3. di sini 3, Tunggu. Iya bukan ini. bukan, di sini 2X. 2. Kemudian 3 baru. ini plus 3, yang ini plus 3. 3. Lalu kita punya 2X plus 3 kuadrat sama dengan 0. Artinya apa? Kita punya faktornya kembar, otomatis solusinya cuman 1. Solusinya apa? 2X plus 3 sama dengan 0. X sama dengan negatif 3. 3 per 2. 2. Jadi solusinya cuma 1, yaitu negatif 3 per 2. Jadi, Solih, persamaan kuadrat itu akar-akarnya maksimal 2. Artinya 1 boleh nggak, Mi? Akar-akarnya cuma ada 1 boleh nggak? Boleh. Kalau nggak ada, boleh nggak, Mi? Boleh. Karena yang Umi bilang maksimal itu 2. Kapan nih akar-akarnya nggak ada? Ketika X kita nggak bisa difaktorkan. Oke, hari ini kita akan belajar kenapa sih, Mi, X kita nggak bisa difaktorkan? Ada apa gerangan kenapa X kita nggak bisa difaktorkan? Tapi sebelum itu, Umi mau tanya, untuk persamaan kuadrat melalui metode penfaktoran, fahim tuh? Fahimna. Oke, Umi mau tanya Bintang, Aisel, Raden, Gusti, Fahri, Faza, Holis, Fariza, Hanif, Rasya, JC, Farel nih yang suka diem-diem baik kalau di pelajaran Umi. Fahim tum Salih untuk metode pemfaktoran? Fahimna. Sure ya? Yakin ya? Yakin Fahimna ya? Oke. Kalau Fahimna, Umi lanjutkan ke metode kita yang kedua, yaitu apa? Metode mencari akar dari persamaan kuadrat yang kedua, yaitu metode rumus. Rumus apa? A, B, C. Untuk mencari akar-akar persamaan. Nah, ingat bentuk umum persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kalau kita sudah punya seperti ini, mencari akar X1, X2-nya kan tadi pakai pemfaktoran ya. Nah, untuk mencari X1, 2 menggunakan rumus ABC, ini rumus ABC-nya. X1, 2 di sini adalah negatif B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Nah, ini adalah rumusnya. Sehingga kalau Umi tadi punya soal yaitu 2X kuadrat, Umi punya soal misalkan X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Kalau kita faktorin kan kita ketemu X min 2 kali X min 3 nih. Mi kok bisa cepat banget sih, Mi?
Keren banget sih, Mi. Ya itu kalau kalian udah terbiasa dengan pemfaktoran, kalau kalian udah banyak latihan, kalian bisa secepat Umi kok ngerjain pemfaktoran. Nah, maka kita punya solusinya X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 3. Itu kalau pakai pemfaktoran. Sekarang kita bandingkan kalau kita kerjakan dengan rumus ABC. Nah, kalau pakai rumus ABC, kita ini kan X1, X2-nya ya. Kita ketemu ini. Sekarang kalau pakai rumus ABC, X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Kita punya A-nya berapa? A-nya 1. B-nya negatif 5. C-nya 6. Positif 6. Oke. Sekarang kita akan cari langsung X12 atau X1 dan X2 itu sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Maka kita inputkan. Berarti kita punya negatif, B-nya berapa? Negatif 5. Plus minus akar negatif 5 kuadrat min 4 kali A kali 1 berarti dikali C kali 6. Dibagi dengan 2 kali 1. Nah, kita punya min 5. Berapa? Negatif kali negatif. Meninggalkan larangan Allah. Hasilnya? Positif. Positif. Positif 5 plus minus. Nah, ini kita lihat. Akar negatif 5 kuadrat berapa? 25. 25 dikurangi 4 kali 1 kali 6. 24. 24 dibagi dengan 2. Maka kita punya 5 plus minus 1 ya. Kan 25 kurang 24 kan 1 tuh. Akar dari 1 kan 1 nih. Akar dari 1 kan 1. Dibagi 2. Jadi kita punya 5 plus minus 1 bagi 2. Nah, gimana cara menentukan X1 dan X2-nya, Mi? X1-nya kita punya 5 ditambah 1 bagi 2. X2-nya 5 dikurangi 1 bagi 2. Jadi satunya ditambah, satunya dikurang. 5 tambah 1 bagi 2, hasilnya berapa? 6 bagi 2, yaitu 3. Kemudian 5 kurangi 1, berarti 4 bagi 2, yaitu 2. Sama, hasil akhirnya sama dengan pemfaktoran. Sama dengan faktoran. Gimana, Seli? Jadi itu pakai rumus ABC. Caranya yaitu dengan menggunakan satu rumus untuk semua persamaan. Oke, coba dipahami pelan-pelan. Tanyakan kalau belum paham. Lebih mudah mana? Pakai pemfaktoran atau rumus ABC? Mana yang lebih mudah? Pemfaktoran atau rumus ABC? Kayaknya enakan faktor nih. Enak faktor. Tapi juga tim faktor. X faktor gitu ya. Oke. Cuman kalau misal kalian ragu, kalian juga bisa pakai rumus ABC. Nah, nanti Umi akan jelaskan. Tadi kan di pertemuan lalu kan Umi tanya, Umi kira-kira kalau misalkan persamaan kuadrat itu selalu bisa punya faktor nggak sih? Atau bisa difaktorkan terus nggak sih? Jawabannya belum tentu. Karena ada persamaan kuadrat yang nggak punya faktor. Nanti setelah belajar rumus ABC ini, kita tahu ciri-cirinya. Apa ciri-ciri persamaan kuadrat yang nggak punya faktor atau nggak punya solusi? Atau nggak ada X yang memenuhi kalau dia sama dengan 0. X di bilangan real ya.
X di bilangan nil nggak ada yang memenuhi kalau dia sama dengan 0. Oke, bisa Umi lanjutkan penjelasan Umi? Bisa. Oke. Nah, di dalam persamaan kuadrat di rumus ABC, Umi akan garis bawahi yang ada di dalam akar, yaitu B kuadrat min 4A AC. Ini Umi sebut dengan D. Jadi, D itu apa, Mi? Diskriminan. Jadi kalau kalian belajar persamaan kuadrat, terus kita berbicara tentang diskriminan, maka diskriminan itu dihitung dari B kuadrat dikurangi 4A AC. Sehingga rumus ini bisa kita tuliskan lebih ringkas, yaitu negatif B plus minus akar D dibagi dengan 2A. Apa tadi D? Disebut apa D? Diskriminan. Oke, diskriminan rumusnya B kuadrat min 4AC. Oke, sekarang akan Umi jelaskan kenapa persamaan kuadrat itu nggak selalu punya akar. Umi tanya, pernah nggak kalian nemuin hasil atau solusi dari akar negatif 1? Ada nggak? Pernah lihat? Hasilnya akar negatif 1 itu berapa? Apakah dia bilangan irasional ataukah dia bilangan rasional? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, ini dia. Akar negatif 1 itu disebut dengan bilangan imajiner. Jadi dia bukan anggota bilangan real lagi. Sehingga D di sini kalau mau kita persamaan kuadrat kita punya faktor, atau bisa difaktorkan, atau bisa menggunakan metode pemfaktoran, kita harus cek bahwa D-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena di dalam akar non-negatif. Di dalam akar bilangannya nggak boleh negatif. Sehingga kalau D-nya kurang dari 0, maka akibatnya persamaan kuadrat tersebut tidak punya solusi. Tidak ada